Halo teman-teman, selamat datang di LGW Channel ya. Kembali kita bertemu kembali dalam pembahasan apa yang dihakimi di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kita akan membahas tentang apa yang dihakimi. Jadi bahasa Indonesia dari kata-kata yang di situ adalah jangan kamu dihakimi. Di dalam Kolose 2 ayat 16 kita melihat di situ ada 5 hal, di mana 5 hal di dalam pembahasan yang kemarin itu ada 2 hal tentang makan minum dan ada 3 hal tentang apa? Matt? Holiday. Tentang apa? Holiday. Tentang apa? Tentang waktu. Nah, tentang waktu. Jadi ada 2 hal tentang yang masuk ke dalam mulut. Dan ada 3 hal yang mana mengenai waktu, yaitu holiday, new moon, dan Sabbath day. Kita tahu di situ yang membedakan itu adalah kata apa kalau yang tentang masuk ke mulut? Kata in. Ya, di sini ada kata in. Ya, di sini ada kata in. Ini kita sebut aja sebagai kategori 1. Ya. Kemudian yang berikutnya kita melihat di sini ada kategori berikutnya yang berkaitan dengan waktu. Ini karena 2 kata bahasa Inggris, yaitu apa? In respect. In respect. Nah, sekarang kita akan lihat di sini lebih dalam tentang in respect ya. Kalau kemarin kita singgung tentang shadow dan kita tahu bahwa shadow-nya itu hanya yang masuk ke dalam mulut. Setuju, Matt? Shadow hanya yang masuk ke dalam mulut. Setujukah, Matt? Setuju. Setuju. Jadi, yang waktu itu bukan shadow. Yang waktu, yaitu hal yang lain, itu bukan shadow. Tetapi ada pertanyaan lain yang menggelitik di sini karena keduanya itu yang berkaitan dengan penghakiman ya. Apakah kalau bukan shadow itu berarti mereka nggak bisa dihakimi? Benar kan? Apakah kalau ada shadow berarti itulah tujuannya mereka menghakimi? Kita ulas tentang menghakimi ya. Dihakimi atau dijudge itu berkaitan kalau mereka itu ada yang beda dengan yang mereka biasa lakukan. Contohnya gini, mereka misalkan di satu komunitas ada hal-hal yang sama yang mereka juga lakukan, apakah itu dihakimi? Tidak. Tidak. Ya, misalkan ilustrasi saja. Di situ biasa pada ilustrasi yang paling gampang itu, yang pada kebiasaan sehari-hari. Misalkan gini, pada saat hari upacara ya, ada upacara ya. Misalkan ada upacara. Misalkan kalau di sebuah desa itu ada kebiasaan atau merayakan upacara. Mereka datang. Kalau mereka sama-sama datang, apakah mereka dihakimi? Tidak. Tidak. Tetapi ada kebiasaan yang lain. Misalkan aja mereka datang pada hari yang lain, ya gitu kan? Misalkan mereka datangnya, misalkan di sini sebut aja hari Senin. Itu kebiasaannya hari Senin mereka datang, tapi mereka datangnya pada hari Sabtu. Nah, apakah mereka itu karena beda itu dihakimi? Iya. Iya. Nah, artinya kemarin itu kita bahas tentang shadow, tapi apakah shadow itu berkaitan erat dengan masalah penghakiman? Kita tidak bisa bilang bahwa karena shadow-nya itu hanya dimakan minum, maka dihakiminya hanya di soal makan minum. Makan minum. Karena di 5 hal tersebut kita lihat di situ itu dipisahkan dengan or, yang mana itu kan sejajar ya. Artinya kalau sejajar berarti ada juga yang dihakimi di dalam hal apa? Waktu. Atau kita bisa bilang di kelompok waktu atau di kategori 2 ya, itu kategori waktu. Nah, inilah yang mau kita
dalami di sini. Kita akan mengambil salah satu kata di waktu, ya, di waktu. Di kategori waktu kita ambil salah satu, ya. Kita lihat di situ ada holiday. Nah, ini akan kita bahas sedikit ya. Ada yang sama, holiday. Nah, di sini kan kita lihat di sini ada sama hari holy atau hari kudus. Kemudian Sabbath day atau hari Sabat. Berarti ada yang menentukan samanya, yaitu ada hari ya, hari ada. Nah, tetapi di sini ada new moon, nggak ada kata day. Nah, kita akan ulas. Bagaimana, Matt? Ini mengulasnya kan di sini nggak ada new moon itu nggak ada kata day. Bagaimana kita bisa tiba kesimpulan bahwa ini ada kaitannya dengan day? Dibilang di ayat in holiday or in new moon or in the Sabbath days. Dan kita tahu ada holiday dengan Sabbath days yang terdiri dari kata holy dengan day, Sabbath dengan day. Apakah new moon juga terdiri dari kata day berdasarkan kata or di ayat dan berdasarkan kata in respect? Artinya new moon juga terdiri dari day di situ. Karena apakah bisa dibilang new moon jika itu adalah sudah masuk ke hari kedua? Tentu enggak, sehingga day-nya adalah day pertama. Iya. Itu alasan pertama. Ini kan ada yang mengelompokkan ini ya, itu kata in respect ya. Yeah. Alasan kedua adalah kata new. Kita tahu lawan dari kata new itu adalah old. Ya. Artinya kalau misalkan kita beli sebuah misalkan kita bilang aja beli mobil kita belinya di showroom. Showroom itu berarti dalam keadaan new atau belum kepakai sama sekali. Betul. Tetapi begitu pada saat mobil tersebut keluar dari showroom dan sudah kita tanda tangani perjanjian jual beli dan pada hari berikutnya kita kembalikan, apakah itu disebut sebagai new car atau mobil baru? Tidak, karena sudah kepakai atau bekas dipakai meskipun cuma 1 hari. Demikian juga dari new moon, artinya di situ lawannya kan old. Jadi kalau nggak old ya berarti new, dan yang menentukan new itu hanya 1 hari itu saja. Kalau di showroom ya berarti ya 1 hari saat sebelum kontrak itu ditandatangani itu masih new. Artinya itu ada kata artinya di dalam pengertian new moon itu ada tersirat di situ ada 1 harinya. Iya, jadi bisa dibilang new itu adalah awal bulan yang cuma 1 hari. Ya. Jadi kita bisa bilang awal bulan new moon bisa kita bilang awal bulan atau hari di awal bulan, gitu ya. Nah, itulah yang mengategorikan bahwa new moon itu ada di dalam kategori 2 atau di dalam kategori waktu. Nah, sampai di sini kita akan ke bilangan 28 ayat 11. Di dalam bilangan 28 ayat 11 dijumpai juga kata in the beginning of your months, ya, atau bahasa Indonesianya di awal di dalam setiap awal dari bulan-bulan. Ya, dari bulan-bulan ya. Karena di sini ada your months ya, atau bulan-bulanmu. Di mana di situ ada yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu? Yang dilakukan adalah apa? A burnt offering. Ya. Mempersembahkan korban. A burnt offering itu adalah mempersembahkan korban bakaran. Jadi di sini kita tahu bahwa ada
yang dipersembahkan, ada korban bakaran. Apa itu korban bakaran itu? Kita tahu bahwa korban bakaran adalah ada korban. Kita bisa lihat ya di waktu di buku Kejadian, di Kejadian berapa ya, waktu Kain dan Habil itu mempersembahkan korban bakaran, di mana di situ ada domba yang dipersembahkan atau ada binatang yang harus mati. Jadi kita tahu di situ di setiap awal bulan sesuai dengan ayat 11 ya. Bilangan 28 ayat 11. Di situ di setiap bulan, di setiap awal bulan, bukan setiap bulan, tapi setiap awal bulan di bulan-bulanmu itu ada kematian binatang. Ya. Kembali kita ke Kolose 2 ayat 16, di mana kalau kita lihat di ayatnya, di situ tidak ada kematian binatang. Tidak ada kematian binatang, tetapi di situ ada yang menggantikannya. Kita tahu itu adalah yang hal-hal yang masuk ke dalam kategori apa? Satu atau masuk dalam mulut. Kita tahu juga ya, kalau kita kita tahu juga ya di Bilangan 28:11 itu memang ada juga yang masuk ke dalam mulut, yaitu daging ya. Persembahan yang sudah dibakar itu juga masuk dalam mulut mereka. Tetapi itu tidak dilakukan setelah kayu salib, yaitu di Kolose, dibuktikan di Kolose 2 ayat 16. Kemarin kita sudah singgung ya perbedaannya. Kenapa kok ini di setelah kayu salib? Karena kata apa kemarin tuh? Karena kata R. Iya, kata R itu sangat penting ya. Ya. Jadi kita kembali lagi tentang masalah penghakiman. Orang dihakimi itu bukan karena sama melakukannya, tetapi orang dihakimi karena ada yang beda di yang hal-hal sama. Artinya di hal-hal yang kategori 2 atau kategori waktu itu ada bedanya dengan yang menghakimi, yang mereka bilang itu yang menyebabkan mereka dihakimi itu, yaitu hal-hal yang berbeda saat waktu-waktu mereka masih sama gitu kan. Jadi yang menghakimi juga merayakan atau keep holiday, mereka juga keep new moon, mereka juga keep sabat, tetapi yang dilakukan di dalamnya, yang dimakan itu atau yang dikorbankan tidak ada. Kita bilang di sini nggak ada kan? Tidak ada kematian binatang di situ. Nah, itulah yang menyebabkan mereka dihakimi. Jadi itulah pembahasan pada video kali ini, bahwa ada yang dihakimi di waktu-waktu yang mereka yang menghakimi itu lakukan itu sama, tetapi ada hal yang membuat beda mereka sehingga mereka menghakimi, gitu ya. Kemudian kita ke Kronikal ya, 2 Kronikal 2 ayat 4. Di mana di situ dibilang gimana? Di situ ditekankan bahwa pada hari Sabat, setiap hari Sabat, setiap bulan baru dan setiap solemn feast diadakan burnt offerings. Iya. Dan ini terjadinya sebelum hari salib. Ya. Ini ayat ini dibilang ada yang dikorbankan atau ada domba yang dipersembahkan di Sabat, di New Moon, dan di Solemn Feast. Nah, ini di ayat ini kalau kita selidiki, ini Solemn Feast ini menggunakan strong ya. Strongnya itu moed ya, atau concordant. Iya, strongnya itu moed. Yang mana di situ adalah appointed time. Ya. Sedangkan di sini di Kolose 2 ayat 16, di situ memang tidak disebutkan feast, tetapi kita bisa melihat holiday di strongnya, di Grikanya
itu mengandung kata perayaan kan? Feast. Ya, ada kata perayaan juga di situ. Nah, di mana di situ kita tahu bahwa artinya sama. Artinya sama. Kalau di perjanjian lama atau sebelum kayu salib, mereka melakukan burnt offering. Sedangkan di perjanjian setelah kayu salib, diterangkan di Kolose 2 ayat 16, mereka tidak ada burnt offering. Artinya inilah yang juga menguatkan kita, mereka dihakimi karena hal-hal yang beda, karena tidak melanjutkan burnt offering, tidak melakukan burnt offering. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Kita tahu bahwa mereka, kita simpulkan, mereka dihakimi oleh hal-hal yang beda. Yang pertama adalah yang masuk ke dalam mulut, yaitu meat and drink. Kemudian yang kedua dihakimi oleh yang berkaitan dengan waktu, meskipun waktunya sama tetapi di dalamnya itu mereka tidak lakukan, yaitu burnt offering. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat bertemu kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Okay.